Ya, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Harus saya ulang lagi gue sholatnya. Sebenarnya nggak batal, ya. karena yang terucap adalah istighfar. Tasbih, berarti kan zikir nggak batalin sholat. Kalau yang terucap adalah zikir tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal qahqahatu, terbahak-bahak, ngakak, terbahak-bahak. Ya. Jelaskan terbahak-bahak ya. Ngakak tidak batal. Kalau senyum tidak batal. Ya. Kalau nahan tawa, kalau nahan tawa begini, batal. Karena ada getaran. Walaupun nggak ketawa, nahan tawa nih tapi getar gitu, batal. Nahan ketawa sampai bergetar gitu, batal. Senyum nggak batal. Kalau kaget gimana? Kaget. Orang yang kaget, apa karena ada binatang, ada ular, atau bagaimana? Patokan orang yang tidak batal kagetnya selama tidak menghilangkan akalnya. Sampai dia tidak membuat dia sadarkan melakukan perbuatan yang tidak di bawah alam sadarnya gitu. Kan ada orang yang kaget sampai latah kan? Ular. Nah, ini batal. Kenapa? Kelebihan kagetnya. Ya. Tapi kalau kita kaget, akal kita belum hilang, masih sadar kagetnya, nggak batal. Lagi sholat. Lagi sholat nih guru. Jadi di belakang ada orang pingsan, jatuh ke badan saya guru. Astagfirullahaladzim. Saya pegang guru kepalanya guru. Batal nggak guru? Dipegang kepalanya. Langsung bangun ya. Itu benar guru. Hebat juga bisa sholat pegang subuh kepala. nih. Orang mungkin nggak enak kali badannya ya. Jatuh tuh waktu mau ruku. Apaan sih kaget? Astagfirullahaladzim. Pegang kepalanya guru. Ditahan. Saya lepas lagi. Sampai pegang mau lepas. Kaget, refleks, nggak sadar. Tapi nggak sadar dia astagfirullahaladzim guru. Itu gimana? Pala bekel gitu. Nyumsep. Waktu abang kaget, apa yang abang ucapkan? Astagfirullahaladzim guru. Alhamdulillah. Ya, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Harus saya ulang lagi gue sholatnya. Sebenarnya nggak batal, ya. karena yang terucap adalah istighfar. Tasbih, berarti kan zikir nggak batalin sholat. Kalau yang terucap adalah zikir tidak batal. Gerakan respek abang itu justru ini menandakan abang akalnya sadar. Yang lain udah kaget gitu. Kan bisa nahan kepala orang, berarti sadar kan ya? Nah, ini kaget yang tidak membatalkan sholat. Karena respek kan gitu. Ini kesadaran yang total bisa menahan orang gitu. Itu nggak hilang akal orang begitu. Apalagi yang terucap adalah kalimatul thayyibah. Ini nggak batal. Lagi sholat membunuh. Nah itu ya. Jadi patokannya akal gitu ya patokannya ya. Jatuhnya bunuh itu bang. Secara nggak langsung. Sedikit pembahasan, nggak apa-apa kita bahas sedikit. Tadi masalah makan dan minum. Berarti kan memasukkan ke rongga tubuh batal ya. Bagaimana kasusnya kalau ada semut masuk ke lubang pantat seseorang? Batal atau tidak itu? Kira-kira lagi sholat, lagi zaman semut banyak nih. Masuk ke lubang pantat kita. Keluar dari mulut lagi. Ada tembusan ya. Itu bagaimana? Masuk ke lubang. Iya. Gimana kasusnya? Perlu dipahami ini bahwa yang membatalkan sholat adalah ketika ada yang keluar dari dua lubang. Ada yang keluar. Kalau ada yang masuk, ini nggak batalkan sholat. Karena yang batalin adalah ada yang keluar. Kalau ada yang masuk, nggak masalah. Dan pertahankan semutnya di situ.
Kenapa? Karena kalau dia terlanjur masuk ke dalam pantat, kalau dia keluar lagi, nah ini yang batalin. Semut Arab loh ya. Tetap apa? Karena udah masuk, dia keluar, dia itu batal. Ngeri amat ya sampai masuk situ ya. Kalau ada semut yang berhasil masuk menembus lubang kita, dia udah pertahankan di dalam, karena nggak batal. Tapi kalau dia keluar, ini yang membatalkan. Kepalanya doang yang masuk, badannya belum. Sedikit kasus, nggak apa-apa, itu usul fikih, ya, kasus-kasus fikih. Maksud, Fadol. kalau misalnya lagi sakit kan itu diinfus Ustaz. Itu sholat kan memasukkan cairan Ustaz. Itu gimana Ustaz? Sholat apa puasa ini yang dimaksud? Sholat kan sholat Ustaz. Kan Sholat. nggak boleh makan dan minum tadi kan. Oh, Kalau iya. infus kan bagian dari Baik, makan. bagus. Begini, kalau yang dimasukkan ke tubuh adalah cairan yang merupakan obat, ini bukan makan dan minum, Mas. Obat ya. Obat. Beda kan, kalau yang dimasukkan adalah cairan obat-obatan, ini nggak batal. Tapi kalau memang cairan ini adalah nutrisi pengganti daripada makanan, maka ini batal. Iya. Kan ada tuh infus gitu ya. Iya, kan ada kan nutrisi ya makanannya, ini Vitamin batal. C. Nah, namanya lazimnya orang makan dari mana? Mulut. Nah, kalau orang dimasukin di sini makan bukan? Makan bukan? Injek. Injek. Tapi kasusnya kalau dalam puasa batal. Kalau dalam puasa, kalau yang dimasukkan adalah makanan cairan sejenis nutrisi pengganti makanan, itu batal. Tapi kalau murni obat-obatan yang dimasukkan, kita disuntik nih, lagi puasa disuntik, yang disuntikan itu obat, nggak batal buatnya. Asal disuntikan bukan di rongga yang 7. Kuping, hidung, mulut. Wah, tapi nggak mungkin nyuntik di sini kan, nggak mungkin. Yang nasi suntik kan masih di luar rongga 7 itu kan. Nah, kalau murni yang disuntikan adalah obat, nggak batal puasanya. Murni tapi obat ya maksudnya. Tapi kalau yang dimasukkan ini adalah makanan, memang makanan dicampur obat, itu berarti makanan aslinya. Ini murni obat-obatan gitu loh. Obat dalam bentuk cair dimasukkan ke rongga tubuh, ke bagian tubuh kita, itu nggak batal. Puasa. Nah, kalau orang yang lagi sakit, jatuhnya darurat, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Kenapa? Karena sejatinya dia nggak makan, dia ada dalam pengobatan. Jadi anggaplah bahwasanya ketika seorang sholat, dia diinfus, maka infus itu dihukum sebagai obat-obatan yang darurat jatuhnya. Beda dengan orang puasa ya. Kalau puasa mah bisa batal. Kalau yang disuntikan adalah makanan, tidak dengan sholat. Gitu. Tapi bagus pertanyaannya. Oke, lanjut ya. Yang ke 11, wariddatu, dan riddah, murtad. Jadi ke-11 perkara yang ke-11 yang membatalkan salat adalah riddah, murtad. Lihat syarahnya, limuna fa di hadhil umuri, disebabkan munafah itu kontradiksi, berlawanan. Munafah dikarenakan munafah bukan munafik, munafah kontradiksi, ya, berlawanan hadhil umuri, perkara-perkara ini, lihayatis salati, terhadap keadaan salat, wasyurutiha, dan syarat-syaratnya, wanzur, dan perhatikanlah hasyiatus tsani, hasyiah yang kedua. Karena orang yang murtad otomatis dia sudah tidak muslim lagi, sedangkan syarat pertama orang wajib sholat adalah seorang yang muslim, Islam kan. Ketika dia murtad berarti dia sudah kontradiksi, dia sudah berlawanan kondisinya dengan kondisi seseorang yang wajib sholat. Ketika dia murtad, dia keluar dari Islam, imannya sudah hilang, maka kontradiksilah keadaan dia dengan kewajiban sholat. Nah, itu sebabnya kenapa murtad itu dimasukkan kepada kategori yang membatalkan sholat. Boleh jadi ada orang yang lagi sholat murtad, batal dalam hatinya. Contoh, ya, saya niat keluar dari Islam, murtad, batal langsung sholatnya. Nah, ini. Nah, itulah 11 hal yang membatalkan sholat.